Halo teman-teman pencinta tanaman anggrek. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia tentunya. Jumpa lagi bersama channel Leni Flowers. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik channel Leni Flowers. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel Leni Flowers, di subscribe dulu ya. Jangan lupa klik notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel Leni Flowers. Bantu like, comment, and share juga ya teman-teman ya, agar saya lebih semangat lagi membagi info dan video-video menarik lainnya. Nah teman-teman, di kebun anggrek saya ini eh, baru saja hujannya berhenti ya teman-teman. Tadi itu hujannya deras sekali ya teman-teman ya. Semua ini anggreknya terkena hujan ya. Karena memang ini full rain ya, tanpa naungan ya teman-teman ya. Jadi semuanya basah. Tapi justru setelah diguyur hujan deras ini teman-teman, anggreknya semua tambah kelihatan segar ya, subur semuanya teman-teman. Ini saya menempelkan anggrek bulan, semua yang ada di batang pohon ini ada 5 ya, 5 apa 6 nih. Ini semuanya spike ya teman-teman, terlihat ya anggreknya itu subur ya teman-teman ya. Ini sehat semua ya, walaupun terkena hujan. Karena sudah musim hujan, di sini hujan hampir setiap hari ya teman-teman. Hujan terus terlihat segar ya. Lebih aman ya kalau terkena hujan ini, karena media tanamnya saya sudah sesuaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak khawatir akan busuk akarnya. Ini tidak terlalu menyimpan air yang banyak juga ya medianya ya. Justru saya rasa anggrek bulan ini cocok sekali untuk ditempelkan pada batang pohon gitu ya teman-teman. Menanamnya daripada di pot ya. Lebih bagusnya ditanam tempel di batang pohon ini gitu. Nantinya saya akan menempelkan banyak anggrek bulan di batang pohon ya teman-teman. Selain itu kan lebih hemat tempat ya. Di kebun saya ini kan tempatnya juga tidak begitu luas. Kalau saya pakai pot gitu kan sempit ya, berdesak-desakan. Banyak juga anggrek bulan saya yang kondisinya spike semua gitu. Nanti kalau sudah saatnya spike-nya panjang, berdempet-dempet juga nanti akan penuh ya teman-teman, ribet ya ngaturnya ya. Nah, di sini ada juga nih anggrek yang kalau ini pernah saya pindahkan ya dari batang pohon yang di depan itu ya. Ini batang pohon ini tumbuh hidup ya teman-teman. Makanya kita kalau ada tumbuh lagi pohonnya saya potong ya. Tapi tidak potong habis ya, tinggalkan tangkainya. Agar nantinya kalau tangkainya itu sudah kuat, jadi kalau ada yang saya mau gantungkan, itu bisa saya gantungkan gitu pada tangkai sisanya itu ya teman-teman. Nah di sini di batang pohon ini saya menempelkan anggrek dendrobium ya teman-teman. Tapi saya punya rencana, saya ada rencana anggrek dendrobium ini nantinya saya akan pindahkan di batang pohon di bagian depan ya. Karena batang pohon ini nantinya saya akan menempelkan anggrek bulan gitu. Jadi semuanya tuh nanti anggrek bulan sebagian lah ya, mungkin nggak semuanya juga ya. Kalau memang ada batang pohon saya dapat lagi batang pohon yang baru ditebang, mungkin memang semuanya rencana saya mau saya tempel di batang pohon untuk anggrek bulannya gitu ya. Tapi sementara ini saya belum dapat batang pohon lagi. Jadi rencananya saya mau tempelkan nanti anggrek bulan di sini.
di batang pohon ini. Dan nantinya anggrek yang di sini yang sudah saya tempel di batang pohon ini kan anggrek dendrobium ya. Nanti saya akan lepas ya, anggrek dendrobium ini saya pindah. Nanti saya videokan ya kalau saya menempelkan anggrek bulan yang di batang pohon tadi ya teman-teman. Nah terlihat ya teman-teman, saya punya anggrek apilum juga terlihat segar ya. Ini semuanya ini full rain ya teman-teman. Semua terkena hujan. Bertambah segar ya kalau terkena hujan gitu ya teman-teman. Jadi kita tidak usah menyiramnya lagi. Biasanya kalau habis hujan seperti ini, hujan lebat gitu ya, berikutnya nanti 3 hari tidak hujan, itu saya tidak siram teman-teman, karena medianya masih cukup menyimpan air ya, apalagi kan ini di bawah pohon ya teman-teman, aman ya, tidak terkena matahari ya, tidak terkena sinar matahari. Dan di bawah sini digantungkan ada anggrek nobil ya, yang di pot-pot hijau itu anggrek nobil ya teman-teman. Nah terlihat ya teman-teman, lebih pada segar-segar semua ya kalau habis terkena hujan ya teman-teman ya. Justru kalau terkena air hujan itu malah lebih bagus ya teman-teman untuk tanaman anggrek, makin segar. Segar semua. Nah ini yang biasanya pulsan penuh nih di sini nih teman-teman. Kalau lagi panasnya, cuacanya panas sekali, di sini anggreknya paling terkena paparan mataharinya itu sepanjang hari ya, dari pagi sampai sore ya teman-teman, yang di bagian sini ya. Jadi anggrek-anggrek yang saya tempatkan di sini itu sudah terbiasa ya kena hujan setiap hari dan panas gitu, sudah tidak stres lagi karena rawatan lama ya semua yang di sini ya. Jadi saya kan sudah atur gitu ya penempatannya gitu teman-teman. Ini anggrek Douglas, Vanda Douglas ya teman-teman. Belum pernah berbunga, baru 6 bulan saya rawat ya. Ini sepertinya Inaraya Red ya teman-teman. Nah di sini ada Epidendrum. Dulu ya, hujannya masih menetes-menetes bekas hujan. Tambah segar ya teman-teman ya. Terlihat ya. Jadi biasanya saya itu menempatkan anggrek ya, media tanamnya saya bisa sesuaikan gitu teman-teman. Dia panas bisa, untuk terkena hujan terus juga bisa gitu teman-teman. Jadi untuk kayak media tanam dendrobium yang di dalam pot ini, makanya saya selalu memberikan lubang ya teman-teman, lubang yang agak besar ya. Apabila cuacanya banyak hujan gitu ya, jadi kan tidak terlalu apa ya, lembab sekali ya sirkulasi untuk apa namanya, bukan maksudnya poros ya. Kalau banyak hujan gitu kan akan poros ya. Di bagian bawah atau di bagian samping saya selalu melubanginya lagi yang agak besar ya teman-teman. Itu selalu ya. Anggrek apapun semua saya selalu memberikan lubang.
tambahan ya. Dan ini anggrek cymbidium ya, sering terkena hujan padahal ini bunganya baru mekar belum lama ya. Karena sering terkena hujan jadi ya bunganya jadi tidak tahan lama ya teman-teman ya. Ada dua tangkai. Ada dua tangkai, dua-duanya sudah kurang bagus ya. Banyak bintik-bintik hitam gitu teman-teman. Dan untuk media tanamnya cymbidium ini di bagian bawah sekali saya pakai arang ya teman-teman ya. Meskipun ini hujan cuaca hujannya sering, anggrek cymbidium ini tetap aman ya teman-teman karena sudah diberi lubang yang besar ya di bagian pinggir-pinggirnya dan media tanamnya arang, cuma bagian atasnya saya kasih sekam bakar ya teman-teman. Jadi kan poros ya, tidak busuk ya akarnya ya, aman ya. Meskipun hujan hampir setiap hari ya di sini ya. Apalagi di sini biasanya kalau ada matahari panas, uh, lumayan cukup cukup apa namanya di sini paparan sinar mataharinya lumayan ya. Dan ini juga anggrek dendro ini apabila panas cuacanya, nah itu seperti sudah terbakar ya, ada bekas terbakar juga ya. Tapi tidak apa-apa, aman ya, karena nanti ada tunas baru, nanti tunas barunya itu akan terbiasa terkena paparan sinar matahari yang panjang gitu ya teman-teman. Nah di bawah sini juga banyak ya. Nah ini banyak keong-keong ya teman-teman. Kalau hujan-hujan gitu di sabut kelapa itu suka ada ya keong ya. Nah ini juga di sini tuh kena paparan sinar mataharinya yang lumayan cukup ya. Cukup lama ya. Jadi sempat terbakar juga ya. Sebelumnya kemarin itu kan ada panas matahari yang lumayan ya, ekstrim ya. Jadi ada sebagian yang daunnya terbakar ya, tapi tidak apa-apa ya. Itu karena apa ya? Nggak setiap hari pada saat itu aja ya. Tapi batangnya itu tetap sehat ya teman-teman. Walaupun daunnya sedikit memerah gitu ya. Ada yang keriput-keriput juga saking panasnya gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekian dulu videonya ya. Ini sekedar cerita di kebun anggrek saya yang setelah hujan deras gitu, teman-teman. Anggreknya tetap subur ya. Dan untuk teman-teman yang anggreknya sering terkena air hujan, itu tidak apa-apa ya, jangan khawatir ya teman-teman. Air hujan itu bagus ya untuk tanaman anggrek. Malahan akan lebih subur ya, lebih segar ya teman-teman ya anggrek kita ya. Bantu like, comment, and share juga ya teman-teman. Sekian dulu. Terima kasih.